Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Saya Ustaz absen. Fitri Rahmani. Afwan. Naam, Rayyan. Taib. Fidran Nur. Fitrian Nur. Huzaimi. Aina Huzaimi? Mahathir. Bilal. Mulki Najib. Nabil. Nah, Rafa. Rafi. Oka. Raihan. Sastra. Lam ya'ti. Said Hasan. Fikri. Naam ya syabab. Fikri aina? Naam fil bait. Taib, kaifa halukum ya syabab? Naam. Naam. Sebelum kita mulai, seperti biasa Ustaz ingatkan. Naam. Naam, luruskan niat, niatkan antum belajar untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk diamalkan ilmu yang antum dapatkan. Nah, kemudian berdoa semoga apa yang kita pelajari diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat dan dimudahkan di dalamnya. Nah, sudah siap semuanya? Mahathir. Nah, bukunya mana? Nah. Taib. Nah, ya syabab. Sampai mana pelajaran kita? Sampai hadis yang kelima. Hari ini hadis yang kelima. Terakhir kita pelajari hadis apa? Tentang berbisik. Ya, masih ingat? Nah, perhatikan semuanya. Mahathir. Perhatikan ya. Jadi terakhir kita mempelajari hadis tentang berbisik. Nah, di dalam hadis itu kita sudah mempelajari bahwasanya kenapa dilarang berbisik ketika ada 2 orang dilarang berbisik. Kenapa? Karena kita ingin apa? Menjaga perasaan orang lain. Mumtaz. Taib. Perhatikan di hadis yang hari ini ya. Adab-adab bermajlis. Insyaallah ya. Kita akan mempelajari adab-adab tentang bermajlis. Nah, di dalam adab-adab bermajlis ini juga seperti hadis yang sebelumnya kita pelajari, di dalamnya juga terdapat menjaga perasaan orang lain. Baik. Kita baca dulu hadisnya. Bismillah, baca sama-sama. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Baik, masyaallah. Garis bawahi la yuqimu ar-rajula. Nah, garis bawahi la yuqimu ar-rajula. Kemudian garis bawahi yang terakhir tafassahu wa tawassa'u. Nah, apa artinya yuqimu? Nah, Mahathir, apa bahasa Arabnya bangun?
Naam. Koma yakumu. Itu bangun. Perhatikan semuanya. Kalau membangunkan, nah, dilihat hadisnya la yuqimu dari kata koma yakumu. Akan tetapi di sini artinya membangunkan atau mendirikan, memberdirikan. Kalau koma yakumu berdiri, maka membuat orang berdiri. Akoma yuqimu. Di sini la yuqimu. Janganlah ar-rajulu. Lihat di sini ar-rajul ada berapa? Ar-rajulu, ar-rajula. Nah, apa perbedaannya? La yuqimu ar-rajulu ar-rajula. Coba cari perbedaan ar-rajulu yang pertama sama yang kedua. Ada yang tahu perbedaannya? Nah, beda mumtaz. Beda harokat. Harokat mananya? Harokat akhirnya, ya. Perhatikan la yuqimu ar-rajulu. Nah, kalau ar-rajulu yang pertama di sini dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Apa artinya fa'il? Pelaku, ya. Jadi Ustadz kasih tahu ini supaya antum bisa memahami hadisnya. Ketika antum bisa memahami hadis, maka gampang untuk menghafalnya. La yuqimu ar-rajulu, dilihat kalau fa'il itu harokatnya pasti marfu. Apa artinya marfu? Dhammah, ya, dhammah. Maka ar-rajulu yang pertama di sini orang yang memberdirikan. La yuqimur rajulu. Janganlah. Nah, perhatikan, janganlah apa? Mendirikan. Siapa yang mendirikan seseorang? Ar-rajulu yang pertama, itu yang berdiri. Kemudian ar-rajula yang kedua itu namanya maf'ul bihi. Nah, sudah belajar maf'ul bihi? Nah, apa artinya maf'ul? Objek. Nah, atau jadi mansub, lihat di sini ar-raju lah harokatnya fathah. Jadi yang kedua ini orang yang diberdirikan. Nah, la yuqimur rajulu rajula, janganlah seseorang, ar-rajul yang pertama itu ya, membangunkan ar-rajula, ya, orang lain. Min majlisihi, apa artinya? Dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi. Kemudian dia duduk di tempat tadi. Taib, uktubu an-nuqtah al-ula. Nah, siapkan buku catatannya. Yang pertama, adab-adab. Nah, ya syabab. Adab-adab di dalam majelis. Baik, uktubu ya syabab. Yang pertama ditulis. Nah, Fitrian Nur, afwan karena sudah ada dua Fitrinya. Fitrian Nur, perhatikan. Ya, tulis yang pertama. Nah, adab yang pertama, adab orang yang yang pertama adab orang yang datang terlambat. Tulis dalilnya. Mana yang di hadis tadi menunjukkan adab ini? Adab orang yang datang. Nah, mumtaz. La yuqimu ar-rajulu. Nah, tulis. La yuqimu Uktubu ya syabab.
Nah, khalas ya syabab, perhatikan. La yuqimur rajulu ar-rajula. Garis yang antum garis bawahi tadi ini ya, la yuqimu. Min majlisihi. Naam. Summa yajlisu fihi. Baik, uktubu, ditulis ya. Yarhamukallah. La yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tulis di bawahnya. Nah, di sini adabnya tidak boleh tidak boleh baginya, bagi siapa? Orang yang datang tadi tidak boleh. Nah, tulis memaksakan diri nah, menyuruh orang lain berdiri atau berpindah. Nah, tidak boleh baginya, yaitu bagi orang yang datang tadi, memaksakan diri untuk mendapatkan tempat duduk dengan cara menyuruh orang lain berpindah atau berdiri atau melewati orang-orang. Khalas, katabtum ya syabab? Perhatikan, adab yang pertama bagi siapa? Adab orang yang datang. Kemudian dia mendapati orang-orang sudah duduk. Maka adabnya kata Rasulullah, la yuqimu, janganlah dia mendirikan atau menyuruh orang berdiri kemudian dia duduk di tempat tadi. Ya, tidak boleh baginya memaksakan diri untuk mendapatkan tempat duduk. Nah, kadang kita lihat ada orang yang ketika datang ingin mendapatkan tempat duduk yang nyaman misalkan, atau ingin di depan misalkan. Maka ketika orang-orang sudah penuh, maka jangan sampai dia menyuruh orang berdiri atau melangkahi orang-orang sehingga perbuatan tadi bisa membuat orang tidak nyaman. Jadi perhatikan, seperti hadis yang sebelumnya, di dalam Islam diperhatikan hal-hal yang
dianggap, ya, bukan sepele tapi dianggap sepele, bukan sepele ya. Jadi kadang dianggap orang remeh, akan tetapi itu masalah yang bisa menimbulkan masalah besar karena apa? Berkaitan dengan perasaan. Seperti halnya hadis yang sebelumnya, di situ dijelaskan bagaimana seorang muslim harus menjaga perasaan saudaranya. Maka di sini juga terdapat di dalamnya bagaimana menjaga perasaan orang lain, yaitu dengan tidak menyuruh orang apa? Berpindah, ya, tidak menyuruh orang berpindah sehingga orang lain tadi merasa tidak nyaman, atau kita melewati orang-orang yang sudah duduk untuk mendapatkan tempat yang nyaman sehingga orang yang duduk tadi merasa tidak nyaman. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk memperhatikan perasaan orang lain, yaitu perasaan orang yang duduk tadi. Ya, jangan sampai kita membuat orang yang sudah duduk tadi tidak nyaman. Kemudian di bawahnya ditulis sikap ini mengajarkan kita apa? Tawadhu atau rendah hati. Dan menjauhkan diri dari sifat egois atau hanya memikirkan diri sendiri. Sikap ini mengajarkan kepada kita untuk tawadhu atau rendah hati dan menjauhkan ya, dan menjauhkan diri dari sifat egois atau hanya memikirkan diri sendiri. Uktubu ya syabab. Khalas katabtum? Nah, jadi ketika kita memperhatikan hadis ini tadi ya, jangan sampai memaksakan diri untuk mendapatkan tempat, karena itu ya menimbulkan perasaan egois. Makanya dilarang sehingga kita bisa bersikap tawadhu atau rendah hati. Terlebih lagi ketika misalkan orang yang datang tadi misalkan memiliki kedudukan, ya, orang yang memiliki kedudukan, maka ya tetap dia harus memiliki adab, yaitu tidak menyuruh orang untuk berdiri, karena sikap ini mengajarkan tawadhu ya. Taib. Ilahuna fahimtum ya syabab? Nah, fahimtum? Nah, jadi di poin yang pertama, insya Allah nanti ada dua adab. Adab yang pertama bagi orang yang datang. Apa adabnya? Tidak boleh. Nah, tidak boleh memberdirikan orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman dengan melewati. Nah, mumtaz, melewati orang lain. Taib. Ya syabab, perhatikan semuanya. Adab yang pertama tadi apa? Tidak. Nah, kalau antum mau secara simpel, tidak menyuruh orang lain berpindah atau berdiri ya. Adab yang pertama yaitu tidak menyuruh orang lain berdiri sehingga bisa duduk di tempat tadi. Kemudian yang kedua, di antara kesempurnaan Islam ya, tidak hanya diperhatikan adab bagi orang yang datang, tetapi yang kedua, adab bagi orang yang sudah duduk. Saya tulis adab
orang yang sudah adab orang yang sudah duduk. Nah, jazakallahu khairan. Baik, apa adabnya? Di mana di dalam hadis tadi yang menunjukkan adab? Nah, tafassahu wa tawassa'u. Apa artinya tafassahu? Nah, lapangkanlah. Uktubu tafassahu wa tawassa'u. Nah, tafassahu wa tawassa'u. Apa adabnya? Melapangkan tempat duduk. Nah, melapangkan tempat duduk. Tafassahu wa tawassa'u. Baik, katabtum ya syabab? Melapangkan tempat duduk untuk orang yang baru datang. Baik, biasakan ya ditulis bahasa Arabnya supaya tidak kaku lagi menulisnya. Menulis tulisan Arab. Ya. Allah. Nah, ya syabab, dengarkan azan dan jawab.
Baik. Selanjutkan. Yang kedua, adab bagi orang yang sudah apa? Sudah duduk di majelis. Adab orang yang sudah duduk di majelis. Jadi di dalam Islam ya, ketika tadi di awal adab bagi siapa tadi? Yang pertama, yang baru datang. Diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang sudah duduk ya. Jangan sampai orang yang sudah duduk tadi ya merasa tidak enak. Maka di adab yang kedua ini ya, diperintahkan bagi orang yang sudah duduk ya, agar memperhatikan orang yang baru datang. Ya, jadi di dalam Islam ya, diperhatikan dua sisi ya, yaitu yang pertama orang-orang yang baru datang yang memperhatikan perasaan orang yang sudah duduk, dan orang yang sudah duduk memperhatikan perasaan orang yang baru datang. Yaitu dengan apa? Baca sama-sama semuanya. Tafassahu wa tawassa'u. Apa artinya tafassah? Lapangkanlah, dan tawassa' apa artinya? Nah, luas ya. Tawassa'u, dan luaskanlah tempat duduk. Jadi melapangkan tempat duduk untuk orang yang baru datang. Tulis di bawahnya. Baik. Tulis, sikap ini merupakan bentuk keseimbangan dan keadilan di dalam Islam dan bentuk kemudahan bagi setiap yang hadir di majelis. Assalamualaikum. Baik, perhatikan semuanya. Baik, lihat semuanya ke sini. Perhatikan. Baik. Yang Huzaimi, nah. Baik, saya lanjutkan ya, perhatikan. Sudah ditulis? Nah. Baik, perhatikan semuanya. Jadi, di adab yang kedua bagi orang yang sudah duduk di mana? Di majelis ya. Kalau pertama tadi adab bagi orang yang baru datang. Jadi perintahkan untuk memperhatikan perasaan orang yang sedang duduk. Jangan sampai orang yang sedang duduk ini ya merasa tidak nyaman dengan orang yang
datang, sehingga diperintahkanlah untuk tidak membangunkan atau memberdirikan orang yang sedang duduk, kemudian dia duduk di tempat tadi. Kemudian yang kedua, ya, adab bagi orang yang sudah duduk agar memperhatikan perasaan orang yang baru datang. Jangan sampai orang yang baru datang, ya, merasa tidak enak karena tidak ada tempat duduk, maka diperintahkanlah untuk apa? melapangkan tempat duduk. Ya, sehingga sikap ini yang merupakan bentuk keseimbangan di dalam Islam, ya. Terlihat sempurnanya agama Islam yang tidak hanya memperhatikan satu sisi, ya, akan tetapi memperhatikan dua sisi dan perasaan semua orang. Jadi diperhatikan perasaan orang yang baru datang, maka diperintahkanlah untuk melapangkan tempat duduk, dan diperhatikan juga perasaan orang yang sudah duduk dengan cara dilarangnya apa? Membangunkan orang yang sedang duduk. Kemudian kita duduk di dalamnya. Fahim tum ya syabab? Nah, sudah ditulis? Baik, yang sebelah sini sudah? Nah. Baik, uktubu an-nuqtah keberapa? An-nuqtah ats-tsaniyah. Nah, kalau ini tadi masih di poin pertama. Jadi poin pertama tadi ada dua adab, yang pertama dan kedua. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, uktubu keutamaan keutamaan orang yang melapangkan tempat duduk. Uktubu, tulis dalilnya. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam. Iza qila lakum tulis ya. Tulis ya. Walaupun ada di buku, tulis supaya antum terbiasa dengan tulisan Arab. Tulis. Naam. Naam ya syabab. Tulis ya.
Garis bawahi yafsahillahu lakum. Khalas katabtum ya syabab? Nah, baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum. Idza qila lakum. Tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis. Fafsahu. Fafsahu. Yafsahillahu lakum. Yafsahillahu lakum. Baik. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai iza qila dikatakan ya. Kalau qala itu berkata, kalau qila apa? Naam. Jika dikatakan lakum kepada kalian, tafassahu, apa artinya tafassahu? Lapangkanlah, tafassahu fil majalis. Nah, lapangkanlah tempat di dalam majelis. Fafsahu, maka fafsahu apa artinya? Maka lapangkanlah ya. Jadi idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, lapangkanlah tempat duduk di majelis, maka fafsahu, maka lapangkanlah tempat duduk. Yafsahillahu lakum, apa artinya? Maka Allah akan melapangkan kalian. Baik. Mana yang menunjukkan keutamaan orang yang melapangkan? Mumtaz. Yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kalian kelapangan. Baik. Paham ayatnya? Naam. Apa artinya tafassahu? Naam. Tafassahu artinya, nah, lapangkanlah tempat duduk. Kemudian tulis di dalam ayat ada terdapat sebuah kaidah ya. Seperti yang kita pelajari dulu ya di kelas 1, barang siapa yang memudahkan urusan seorang di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat.
barang siapa yang melapangkan tempat duduk, maka Allah akan melapangkan baginya. Jadi ada yang ingat kaidahnya? Balasan, apa bahasa Arabnya balasan? Nah, coba lihat di buku halaman 67. Lihat footnote-nya. Tahu footnote? Nah, coba dilihat yang tulisan yang kecil di bawah. Mumtaz, apa? Al-jaza'u min. Nah, tulis di dalam ayat. Kandung kaidah apa? Al-jaza'u na'am min jinsil amal. Baik, baca semuanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Nah, apa artinya al-jaza'? Nah, balasan. Min, apa artinya min? Dari jins, apa artinya jinsun? Nah, asalnya jinsun itu artinya jenis, ya. Balasan dari jenis amalan, maksudnya sesuai dengan jenis amalan. Sesuai amalan. Nah, tulis al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan sesuai dengan amalan atau perbuatan. Nah, Huzaimi mau pusing, nah. Nah. Khalas? Nah, lihat bukunya. Nah, kita baca footnote tadi. Ya, ayat ini menjelaskan kaidah apa? Al-jaza min jinsi al-amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, jadi dijelaskan di sini ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Akan tetapi di sini ya, para ulama menjelaskan bahwasanya balasan yang diperoleh lebih besar daripada amalan yang dilakukan. Lihat di sini. Sebagian ulama menyatakan kelapangan tempat di surga, ya. Maka ketika seseorang melapangkan tempat di dunia, tentu lebih besar atau lebih kecil ketika dia di lapangan tempat di surga. Nah, lebih besar balasan yang dia dapatkan, ya. Ada juga para ulama yang menjelaskan bahwasanya diluaskan kelapangan dia di dalam segala hal di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang kita telah jelaskan ya di kelas 1. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, maka apa balasannya? Allah akan memudahkan dia urusan di mana? Di dunia dan di akhirat. Mumtaz. Naam, ilahuna fahimtum ya syabab? Naam. Naam. Saya ulangi, hari ini apa materi kita? Tentang apa? Adab. Ingat ya, tentang apa? Adab di dalam majelis. Jadi ya, perhatikan semuanya. Ketika antum melakukan suatu hal, maka di situ terdapat adab-adab yang harus antum perhatikan. Sebagaimana antum di sini ya duduk, ya ketika Ustadz datang maka harus ada adab yang harus antum. Naam.
adab ketika antum menuntut ilmu, ya. Perhatikan apa? Ustadz, ya, jangan sambil ngobrol, ya. Usahakan. Sebagaimana ketika antum berada di dalam majelis, tadi dijelaskan ada berapa adab? Ada 2 adab, ya. Ada 2 adab dari 2 sisi pandang, ya. Dari sisi orang yang baru datang, maka adabnya apa? Adab orang yang baru datang apa? Tidak memaksakan diri untuk menyuruh orang untuk berpindah tempat atau melewati orang-orang sehingga dia bisa menempati tempat duduk yang dia inginkan. Maka di sini intinya, ya, ketika orang datang, maka dia harus memperhatikan perasaan orang-orang yang sedang duduk. Jangan sampai membuat orang yang sedang duduk tadi tidak nyaman. Ya, entah itu dengan menyuruh orang itu berdiri atau membuat keributan atau melewati orang tadi sehingga orang-orang yang duduk merasa tidak nyaman. Kemudian adab yang kedua apa? Adab yang kedua bagi siapa? Orang yang sudah duduk. Ya, jadi di dalam Islam, ya, diperhatikan semua perasaan orang, ya, yaitu orang yang baru datang diperhatikan dengan apa? Orang-orang yang duduk memberikan kelapangan tempat duduk sehingga orang yang baru datang, ya, merasa dihargai dengan cara diberikan tempat duduk di dalam Islam. Kemudian di dalamnya terdapat kemudahan bagi semua orang. Makanya ketika kita diperintahkan untuk tidak boleh menyuruh orang lain untuk berdiri sehingga kita menjaga perasaan orang tadi, dan orang yang duduk diperintahkan untuk apa? Memberikan kelapangan tempat duduk, maka semua orang yang hadir, ya, di sana terjaga perasaannya, kemudian ada kemudahan. Ketika orang yang baru datang dilarang untuk menyuruh orang lain berdiri, ya, maka Rasulullah menyuruh orang yang duduk untuk melapangkan tempat duduk, ya. Jadi tidak hanya dilarang untuk memberdirikan orang, kemudian dia berdiri tidak nyaman, maka di dalam Islam juga diperhatikan perasaan orang yang baru datang sehingga diperintahkan orang yang duduk untuk apa? Memberikan tempat duduk, ya, dengan cara melapangkan. Baik, kemudian poin yang kedua apa? Tentang keutamaan orang yang melapangkan tempat duduk. Apa keutamaannya? Allah akan apa? Melapangkan orang yang melapangkan tempat duduk. Dan kelapangan ini diartikan para ulama kelapangan apa? Bisa kelapangan di surga atau dalam segala hal. Baik, perhatikan halaman 69, dilihat. Lihat paragraf yang kedua. Sudah? Mungkin timbul, ya. Perhatikan, dibaca, ya. Mungkin timbul suatu pertanyaan, antum sambil baca juga, ya. Bagaimana jika ada seorang ustadz atau orang yang dihormati hadir terlambat dalam majelis, kemudian muridnya atau orang-orang yang telah hadir merasa tidak enak dengan ustadz atau orang terhormat tersebut, kemudian ia berdiri dan mempersilahkan ustadz tadi, maka pertanyaannya, bolehkah ia untuk duduk di tempat tadi? Dilihat paragraf yang setelahnya, maka jawabannya adalah min babil waro, ya. Kalau kita waro, apa artinya waro? Waro itu meninggalkan sesuatu yang syubhat atau membuat bimbang atau membuat sesuatu yang kira-kira bisa menyebabkan hal yang buruk. Ya, paham? Meninggalkan sesuatu supaya mendapatkan maslahat. Maka min babil wara, ya. Hendaknya ia tidak mengambil tempat duduk tadi, ya, karena orang yang berdiri tadi, ya, mempersilahkan tempat duduknya karena dia merasa tidak enak atau tidak
tidak nyaman, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat siapa? Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar, jika ada seorang yang berdiri mempersilahkan tempat duduknya kepada beliau, maka beliau tidak duduk di tempat tersebut. Nah, halaman selanjutnya dibuka. Nah, paragraf dilihat, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, semua ini dilakukan oleh Ibnu Umar karena wara' beliau, yaitu meninggalkan perkara yang beliau ragu di dalamnya. Beliau khawatir, yang beliau membuat kira-kira ya, jika beliau misalkan duduk maka akan membuat orang merasa tidak enak. Beliau khawatir orang lain tersebut melakukannya karena malu atau karena tidak enak. Dan telah diketahui bersama bahwasanya jika ada seseorang yang memberikan hadiah kepadamu atau memberikan sesuatu kepadamu karena malu atau tidak enak, maka janganlah engkau menerimanya, karena orang ini hukumnya seperti orang yang mukroh atau terpaksa. Jadi ketika misalkan dilihat paragraf selanjutnya di tengah-tengah, termasuk dalam hal ini, sudah dilihat? Ya, termasuk dalam hal ini, jika engkau melewati rumah seseorang dan penghuni rumahnya ada, lalu ia berkata, silahkan mampir. Ya, jadi basa-basi ya biasanya. Dan engkau mengetahui bahwa ia mengatakan demikian karena malu dan tidak enak, maka janganlah engkau mampir di rumahnya, karena hukum penghuni rumah tersebut seperti orang yang mukroh atau terpaksa ya. Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, jadi kalau ada orang yang menawarkan sesuatu atau memberikan sesuatu karena dia merasa tidak enak, maka sepatutnya bagi kita untuk tidak menerimanya. Akan tetapi ya, kita juga harus memperhatikan ya orang tadi. Jika orang tadi ya menawarkan sesuatu tersebut karena dia benar-benar ingin memberikan tadi atau ingin benar-benar menghormati orang yang diberikan, maka diperhatikan kalau kita tidak menerimanya, kemudian orang tadi bersedih atau tersinggung, maka kita menerima ya, fahim tum? Nah, jadi ketika ada seseorang yang menawarkan ya karena basa-basi misalkan lagi makan, kemudian makan misalkan, kemudian tiba-tiba dia langsung makan, maka ini sesuatu yang kurang sopan karena orang tadi menawarkan karena merasa tidak enak. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwasanya orang menawarkan karena merasa tidak enak, maka jangan diterima. Kita ucapkan terima kasih. Seperti tadi ya, ketika ada orang kita lewat di depan rumah seseorang kemudian menawarkan untuk masuk ya. Kalau kita tahu bahwasanya orang tadi karena merasa tidak enak, maka jangan diterima. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwasanya orang tadi menawarkan karena benar-benar ingin memberikan atau menghormati, maka silahkan ya. Jika kita takut orang tadi misalkan tersinggung kalau misalkan kita tidak menerimanya. Paham tum? Paham? Nah, semuanya perhatikan. Nah, kita baca lagi hadisnya. Baca sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Apa artinya la yuqimu? Jangan memberdirikan ar-rajulu seseorang, ar-rajula orang lain. Ar-rajulu yang pertama ini pelakunya yang memberdirikan, ar-rajula yang kedua ini orang yang duduk kemudian disuruh berdiri. Min majlisihi apa artinya? Dari majelisnya, thumma yajlisu fihi. Kemudian dia yajlis, duduk di dalamnya. Walakin apa artinya? Nah, walakin akan tetapi tafassahu, apa kata Rasulullah? Lapangkanlah watawassau. Jadi perintahnya bagi orang yang datang tidak meminta orang yang duduk, akan tetapi orang yang duduk yang meluaskan tempat duduk. Taib.
Naam ya syabab. Hadisnya paham? Naam, paham? Perkataannya paham? Naam. Coba dihafalkan. Naam. Insyaallah gampang ya. Naam. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Naam. Insyaallah jadi antum lihat ya, jangan lihat besarnya masalah ya. Jadi ketika misalkan disuruh, misalkan nih antum lihat nih panjang ayatnya, jangan lihat susah nih, tapi lakukan sedikit demi sedikit ya, insyaallah bisa seperti ini. Coba antum lihat ini ya, kira-kira paham nggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Paham nggak? Coba antum ingat lagi ketika antum baru datang ke sini. Ketika antum lihat tulisan kayak gini, kira-kira apa di dalam pikiran antum? Susah, ya kan? Nah, jadi jangan pikirkan susahnya, ya. Jangan pikirkan masalahnya. Seperti misalkan antum disuruh misalkan membersihkan lapangan, ya. Isinya sampah semua, misalkan. Kalau misalkan antum lihat seperti itu, antum susah untuk melakukannya. Tapi lihat sedikit-sedikit ya, perbagian. Jadi ketika disuruh menghafal, hafalkan sedikit-sedikit. Nah, la yuqimu. Qala Rasulullah SAW, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula. Khalas? Insyaallah, tafadhal. Mumtaz. Apa artinya la yuqimu? Memberdirikan. Ar-rajulu seseorang, ar-rajula orang lain, maksudnya yang duduk tadi. Nah, mumtaz. Nah, mumtaz. Nah, mumtaz. Nah, qala Rasulullah. Mumtaz. Fadal. Rafi. Afwan. Rafa. Lakin tafassahu walakin wa tawassa'u. Mumtaz. Nah, Mahathir. Mumtaz. Apa artinya walakin tafassahu wa tawassa'u? Walakin apa artinya? Akan tetapi. Tafassah apa artinya? Lapangkanlah. Wa tawassa'u. Wasi' apa artinya wasi'? Al-madrasatu wasi'ah. Apa artinya wasi'? Luas. Wasi' apa artinya? Luas. Berarti tawassa'u apa artinya?
luaskanlah. Nah. Nah. Mumtaz. Nah, tafadhal. Mumtaz. Nah. Min. Nah, mumtaz. Nah, Huzaimi. Apa artinya tafassahu wa tawassa'u? Nah, lapangkanlah. Wa tawassa'u apa artinya? Luaskanlah. Mumtaz. Nah. Tafadhal. Mumtaz. Baik. Kelas? Kalau belum, silahkan dilancarkan. Masih ada waktu. Nah. Ryan. Santai aja. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Apa artinya la yuqimu? La yuqimu. Aqama yuqimu apa artinya? Kum apa artinya kum? Kum. Bangun. Kalau aqama yuqimu membangunkan. Qama yaqumu bangun, aqama yuqimu. Apa artinya yuqimu? Membangunkan. Nah, menyuruh orang untuk berdiri. Entas. Baik, sudah semua? Kelas? Baik, paham tuh ya syabab? Semuanya perhatikan, sudah paham? Paham? Paham ya. Nah, jadi Ustaz harap ya apa yang antum pelajari di kelas usahakan untuk diamalkan. Nah, hari ini tentang apa? Adab di dalam majelis. Nah, ada pertanyaan? Nah, masih ada waktu 10 menit. Nah, masih ada waktu 10 menit. Padahal. Nah. Nah, jadi ya di dalam ini ya, dikatakan oleh para ulama di dalam semua majelis yang di dalamnya ada kebaikan. Nah, bisa dilihat bukunya. Nah, lihat halaman 69. Ya. Paragrafnya dimulai dari halaman 68 ya, paling bawah. Para ulama menyebutkan bahwa majelis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majelis umum yang berkaitan dengan apa? Halaman 68. Paling bawah itu dimulai dari situ. Kemudian 69 di atasnya. Baik, sudah dilihat? Hadis ini majelis
umum yang berkaitan dengan kebaikan. Dengan demikian termasuk di dalamnya adalah majelis zikir, majelis ilmu, pengajian, ya, majelis sholat Jumat dan sejenisnya. Nah, baik. Sampai di sini, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ya. Sebelumnya Ustadz mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Nah, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.